이름은 관악사라. Film dimulai dengan diperlihatkan dua orang yang memiliki kemampuan indigo. Mereka bernama Li Huarim dan Bonggil. Di sini, mereka tengah dalam perjalanan menuju Amerika untuk menemui kliennya. Sesampai di Amerika, mereka menuju sebuah rumah sakit, di mana di situ terdapat seorang bayi yang mendapat gangguan gaib. Si ibu bayi yang melihat Huarim dan Bonggil pun seakan tidak percaya. Namun, setelah Huarim mendeteksi asal-usul gangguan si bayi, ia pun menemukan jika asal-usulnya dari nenek moyang mereka. Si ibu yang awalnya tidak percaya, kini mulai percaya dengan Huarim. Setelah itu, Huarim pergi menemui ayah si bayi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata, ayah sang bayi yang bernama Pak Jio adalah orang yang memanggil mereka. Awalnya, Jio tidak percaya dengan hal-hal mistis. Namun, saat melihat adik dan anaknya diganggu oleh hal tak kasat mata, ia pun mulai mempercayai hal gaib. Oleh sebab itu, Jio pun memanggil Huarim dan Bonggil. Setelah itu, Huarim melakukan penelusuran. Di sini, ia pun mulai mengetahui jika gangguan itu berasal dari leluhurnya yang dimakamkan di tempat yang salah dan harus segera dipindahkan. Kemudian, Huarim pun meminta bantuan gurunya yang bernama Sangdok dan Yonggem yang ahli dalam hal gaib kuburan. Malamnya, Huarim pun menemui gurunya dan menawari pekerjaan itu dengan bayaran yang sangat tinggi. Tentu saja, Sangdok dan Yonggem pun langsung menerima pekerjaan itu. Singkat cerita, mereka pun bersiap untuk memindahkan makam tersebut. Namun, Sangdok merasa janggal karena makam leluhur itu berada di kaki bukit sebuah gunung. Sesampai di lokasi, Sangdok semakin merasa aneh, dan sepertinya Jio menyembunyikan sesuatu. Sangdok pun meneliti dan memperhatikan lingkungan sekitar. Hingga akhirnya Sangdok mengatakan jika ia tidak berani untuk memindahkan makam tersebut. Mendengar perkataan Sangdok, semua orang pun merasa terheran-heran. Karena hal itu, baru pertama kalinya, Sangdok tidak berani memindahkan makam. Huarim yang tidak ingin Jio kecewa karena sudah membayar mahal pun berusaha membujuk Sangdok. Namun, Sangdok tetap menolak karena menurutnya, makam leluhur Jio berada di lereng bukit yang terkutuk. Dan jika mereka tetap melanjutkan pemindahan makam, maka tidak ada jaminan keselamatan untuk mereka. Di kemudian hari, Jio terus memohon kepada Huarim untuk membantunya memindahkan makam leluhurnya. Huarim yang merasa kasihan pun akhirnya bersedia membantu Jio dengan melakukan ritual pemindahan kejahatan. Ritual itu bertujuan untuk mengecoh roh jahat supaya pemindahan makam leluhur Jio tidak menimbulkan bencana. Ritual itu sebenarnya dikekang oleh Sangdok. Namun, Huarim tidak peduli dan tetap melakukan ritual tersebut. Saat ritual dimulai, Huarim akan terus menari dengan memegang sebuah senjata tajam. Sedangkan Bonggil akan terus memukul kendang. Dan saat ritual tengah berlangsung, Yonggem langsung menyuruh menggali kuburan tersebut. Awalnya, semua berjalan sesuai rencana. Setelah semua orang pergi, dan hanya menyisakan seorang penggali kubur saja, tiba-tiba datanglah seekor ular. Si penggali kubur pun langsung membunuh ular tersebut. Ternyata, ular itu adalah ular siluman. Tak lama setelah ular itu mati, dan Huarim tengah membawa peti jenazah leluhur Jio untuk dikremasi, tiba-tiba awan hitam muncul dan itu merupakan pertanda buruk. Sangdok yang mengetahui itu, kemudian menyuruh Jio untuk melanjutkan kremasi di esok hari. Untuk sementara, peti milik leluhur Jio akan ditempatkan di kamar jenazah yang akan ditunggu oleh Yonggem. Sementara itu, Sangdok pergi ke sebuah kuil yang jauh dari desa dan bertemu dengan seorang pria. Sangdok pun langsung menanyakan kepada pria itu, apakah ia mengetahui asal-usul makam leluhur Jio. Menurut rumor, makam itu merupakan makam orang paling kaya dan selalu menjadi incaran para pencuri makam. Meski begitu,
para pencuri makam tidak ada satupun yang mampu membuka makam itu, dan seakan makamnya tidak dapat dibuka. 아무도 모르는 왕릉이라는 얘기도 있었고. Setelah mengetahui hal itu, Sang Dok langsung menghubungi Huarim yang mana pada saat itu, peti mati leluhur Jio tengah dibuka oleh petugas jaga yang tergiur akan isi peti tersebut. Saat Huarim dan Bonggil datang, si petugas jaga telah berhasil membuka sedikit celah di peti mati tersebut. Tiba-tiba saja, hawa dingin langsung muncul yang mengakibatkan Huarim tak sadarkan diri. Sang Dok yang mengetahui hal itu langsung pergi ke rumah sakit untuk menemui Huarim. Huarim kemudian mengatakan, jika sesuatu yang jahat baru saja keluar dari peti tersebut. 뭐가 나왔다고 거기서. Bersamaan dengan hal itu, salah satu kerabat Jio tengah membuka jendela karena mendengar suara. Hingga akhirnya, ia meninggal dan menjadi korban roh jahat. Di sisi lain, Huarim melakukan ritual pemanggilan roh gaib supaya masuk ke tubuh Bonggil. Tujuannya, supaya ia bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh roh tersebut. Dan akhirnya, Huarim mengetahui tujuan dari roh gaib, di mana roh itu ingin menghabisi seluruh keturunannya. Huarim pun langsung mengatakan hal itu kepada Sang Dok dan Jio. Sang Dok pun meminta Jio untuk membukakan jendela dan menjauhi pintu, karena saat ini roh gaib tengah mengintainya. Ternyata, yang menghubungi bukanlah Sang Dok, namun roh gaib tersebut. Dan Sang Dok yang asli berada di depan pintu. Saat Sang Dok berhasil masuk kamar Jio, Sang Dok mendapati Jio telah kesurupan dan tak sadarkan diri. Sang Dok kemudian langsung menghubungi Huarim untuk segera mengkremasi jenazah leluhur Jio. Jika tidak, maka seluruh keluarga Jio akan meninggal dunia. Di waktu bersamaan, roh gaib tengah mengincar bayi Jio. Untungnya, Huarim bergerak cepat dan langsung mengkremasi jenazah leluhur Jio. Pada akhirnya, sang bayi dan Jio pun selamat dari maut. Tak lama setelah itu, Sang Dok pergi menemui penggali kubur yang saat ini tengah sakit parah setelah menggali makam leluhur Jio. Sesampai di sana, Sang Dok merasa aneh melihat tingkah penggali kubur itu. Di mana, si penggali kubur selalu mengoceh terkait ular siluman yang telah ia bunuh. Merasa ada yang aneh, Sang Dok pun kembali ke kuburan leluhur Jio. Sesampai di sana, Sang Dok kembali menggali makam itu. Betapa kagetnya, ia menemukan seekor ular dan menemukan kembali peti jenazah. Di mana peti itu dikubur dengan posisi berdiri dan diikat dengan tali berduri. Bahkan, ukuran dari peti tersebut tidaklah wajar. Di mana tingginya sangat berbeda jauh dengan peti mati pada umumnya. Huarim yang merasa jika kekuatan jahat yang melebihi roh gaib leluhur Jio pun meminta Sang Dok untuk tetap mengubur peti tersebut. Sedangkan Sang Dok mengatakan, jika mereka tetap melakukan penguburan peti itu, maka bencana besar akan terjadi. Dikarenakan, segel yang harusnya terkunci sudah dibuka saat membuka peti leluhur Jio. Akhirnya, mau tidak mau, mereka pun membawa peti tersebut. Namun, karena hari sudah larut malam, Sang Dok pun memutuskan untuk menemui pria yang ada di kuil untuk meminta izin menginap di rumahnya. Huarim yang masih merasa takut dan khawatir, kemudian meminta beras ketan kepada pria itu untuk ditabur di peti jenazah. Huarim juga meminta Bonggil untuk menaburi darah kuda putih yang mereka bawa, supaya lebih kuat dalam memagarinya. Sang Dok yang masih bingung dengan situasi tersebut, akhirnya meminta Bibi Jio untuk menemuinya. Sesampai di lokasi, si Bibi langsung menceritakan alasan mengapa leluhurnya dimakamkan di sana. Ternyata, leluhurnya adalah seorang pengkhianat utara yang membela Jepang. Namun, ia tidak mengetahui jika di kuburan itu terdapat peti lain. Ia hanya memberikan sebuah foto masa lalu terkait kakek moyangnya. Karena sedikitnya informasi, Sang Dok pun meminta Bonggil untuk membacakan doa supaya mereka selamat. Setelah itu, mereka makan malam bersama. Saat semuanya tertidur, si kakek pemilik rumah mendengar sesuatu dan hendak mengeceknya. Sedangkan Bonggil yang tengah terlelap, merasa ada sesuatu yang menindihnya. Namun dengan keahliannya, ia mampu mengusir roh jahat tersebut. Saat ia terbangun, ia mendengar suara di tempat peti jenazah. Bonggil pun keluar untuk mengeceknya.
Betapa kagetnya saat Bonggil melihat si kakek pemilik rumah tengah dihabisi oleh sesosok juring. Bonggil kemudian mengajak Huarim untuk mengecek peti jenazah. Kemudian, mereka pun kaget saat melihat peti jenazahnya sudah terbuka, dan mayat yang ada di dalam peti telah pergi melalui atap yang tidak ada penghalangnya. Saat itu juga, Bonggil langsung teringat akan juring yang ia lihat tadi. Huarim yang melihat ekspresi Bonggil berbeda pun memintanya untuk membangunkan Sangdok dan juga Yongga. Tak lama setelah Bonggil pergi, Huarim melihat sosok yang sangat menakutkan. Ia melihat sosok juring badak dengan menggunakan pakaian perang zaman dahulu. Dan yang lebih menyeramkan, si juring itu memegang kepala si kakek sambil berbicara menggunakan bahasa Jepang. Di sini, Huarim menyadari jika ia tidak akan bisa mengalahkan juring raksasa itu. Huarim pun langsung bersujud seakan-akan ia adalah anak buah juring. Si juring pun menyadari keberadaan Huarim dan hendak mencelakakan Huarim. Saat di depan rumah, Bonggil datang dan menancapkan besi ke tubuh juring. Namun hal itu percuma, dan kini, Bonggil lah yang menjadi korban. Saat juring hendak memangsa Huarim, ia melihat sebuah pagoda biksu yang mengingatkannya akan sesuatu. Kemudian, si juring membaca sebuah mantra hingga keluar api dari tubuhnya dan akhirnya pergi dari tempat itu. Hal itu juga disaksikan oleh Sangdok dan juga Yonggem. Setelah juring itu pergi, Huarim pun meminta Sangdok untuk memanggil ambulan supaya Bonggil bisa diselamatkan. Singkat cerita, Bonggil pun berhasil dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan pertolongan. Sementara itu, Sangdok kembali ke kuil untuk mencari tahu siapa sebenarnya si juring. Menurut kakek pemilik rumah, barang-barang pencuri makam ia simpan di dalam gudang. Dan saat itu, Sangdok menemukan sebuah foto para pencuri. Namun menurut Sangdok, orang-orang itu bukanlah pencuri. Mereka adalah para penggali kubur di zamannya. Setelah itu, Sangdok pergi ke bekas kuburan seorang diri. Di sisi lain, Bonggil yang tengah berada di rumah sakit tiba-tiba dirasuki oleh juring badak. Kemudian, Huarim pun bertanya kepada si juring, siapa sebenarnya dirinya? Juring pun menjawab, jika ia adalah tentara Jepang yang mengabdi kepada Kaisar Jepang pada zamannya. Saat ini, ia membutuhkan tubuh baru, supaya ia bisa menjaga sebuah benda yang diamanahkan kepadanya. Dan di waktu bersamaan, Sangdok terkejut saat melihat si juring bisa kembali ke makam dengan sendirinya. Melihat hal itu, Sangdok langsung pulang dan menceritakan hal itu kepada Yonggem, serta memperlihatkan temuannya berupa sebuah besi terkutuk. Dan satu-satunya cara untuk menghilangkan kutukan itu dengan cara menemukan pasangan besi tersebut. Sangdok pun langsung memberitahukan hal itu kepada Huarim. Huarim yang mengetahui hal itu langsung merasa ketakutan. Dikarenakan, apabila mereka harus mencari besi itu, maka bisa jadi mereka tidak akan selamat. Dan, jika mereka tidak mencari besi tersebut, maka Bonggil akan diambil alih oleh juring tersebut. Akhirnya, mau tidak mau, mereka pun harus mencari pasangan besi tersebut. Di saat bersamaan, Bonggil tengah diperiksa oleh dokter. Di sini, Huarim menyadari jika si juring tidak melukai tubuh Bonggil yang terdapat tato. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh mereka untuk menyelamatkan diri, supaya si juring tidak melukai mereka. Mereka bertiga kemudian mempersiapkan hal-hal yang mereka perlukan untuk membuat si juring keluar dari kuburan terlebih dahulu. Di malam harinya, saat si juring telah keluar dari makam dan menuju suatu pohon yang mereka asapi, Sangdok pun langsung mendekati makam. Sedangkan Huarim berusaha untuk mengulur waktu dengan berpura-pura menjadi hantu penunggu hutan. Huarim mengatakan kepada si juring jika saat ini perang telah berakhir. Si juring pun marah besar dan mengatakan jika perang belum berakhir. Huarim yang sebenarnya ketakutan melihat si juring pun berusaha tenang. Huarim juga meminta si juring untuk pergi dari gunung.
Juring tersebut semakin marah dan mengatakan jika tidak ada yang bisa memerintahkannya kecuali sang kaisar. Sang Dok yang tengah mencari besi itu pun semakin frustasi karena tidak segera menemukannya. Bahkan, cangkul yang ia bawa tiba-tiba patah, membuat mereka semakin ketakutan. Yonggem bahkan memilih untuk pergi karena merasa jika saat ini nyawa mereka semakin terancam. Di sisi lain, aksi Huarim itu diketahui oleh si Juring. Dan saat itu juga, si Juring hendak memangsa Huarim, namun untungnya, datang seorang nenek yang ternyata, nenek tersebut adalah leluhur Jio. Dan Huarim pun berhasil kabur. Saat bertemu dengan Sang Dok, ia menanyakan terkait besi tersebut. Namun, mereka sama sekali tidak menemukannya. Tiba-tiba, muncul bola api yang merupakan perwujudan dari si Juring dan masuk ke dalam makam. Sang Dok yang masih ada di dalam makam dan berhadapan langsung dengan Juring. Saat si Juring hendak mengambil jantung Sang Dok, Huarim pun datang dan menyiramkan darah kuda kepada si Juring. Seketika itu, si Juring pun langsung menghilang. Saat Huarim hendak menyelamatkan Sang Dok, tiba-tiba si Juring kembali muncul dan langsung mencengkram Huarim dan Yonggem. Saat itu, Sang Dok pun menyadari jika besi terkutuk yang ia cari ternyata ada di tubuh si Juring. Dan untuk mengalahkan Juring yang diibaratkan dengan logam dan api, bukanlah menggunakan benda tajam, melainkan menggunakan kayu basah yang merupakan kebalikan si Juring. Saat itu, Sang Dok melihat gagang cangkul yang terlepas, dan ia tancapkan ke badan si Juring untuk melenyapkan Juring. Bersamaan dengan hal itu, Bonggil pun akhirnya tersadar. Setelah kejadian itu, mereka bertiga pun sering berada di rumah sakit untuk menunggu Sang Dok. Sedangkan Bonggil yang sudah sadar dan mulai membaik, juga ikut menemani Sang Dok yang masih dalam perawatan. Dan beberapa bulan berlalu, kesehatan Sang Dok pun mulai membaik. Huarim sendiri terkadang masih trauma dengan terbayang-bayang seakan didatangi si Juring. Namun, hal buruk itu perlahan mulai bisa ia hilangkan. Dan film pun diakhiri dengan mereka yang tengah berfoto bersama di acara pernikahan anaknya Sang Dok. Dan film pun berakhir. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa bantu Mimin untuk klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video lainnya.